Please, jangan tanya kenapa intronya seperti itu, karena aku juga nggak ngerti. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Sebelum kita mulai, terima kasih dulu untuk sponsor Ngomin. Weh, ini Zippo-nya dari Bung Pino. Wah, sudah nyala. Nah, udah nyala, Pak. Kalau ada yang suka sama Zippo, yang tentunya yang ori ya, kunjungi Nyenius Depok. Alright, itu ada di Instagram, tinggal ketik aja Nyenius Depok. Oke, langsung ini kita mau bahas apa ini? Jelaslah bahas pertandingan. Gimana rasanya menang setelah lagi-lagi dibuat senam jantung? Anjay ini. Walaupun banyak yang kesel pertama karena Bang gimana nih katanya Handanovic akan dimainkan karena ini sudah janjinya Inzaghi dan sebagainya. Aku bilang wah tenang, itu kan baru gosip, itu baru berita di media aja. Kalau dari internal Inter belum ada ngomong gitu, dari Inzaghi belum ada ngomong gitu. Sampai H-1, wah semakin santer itu Handanovic akan bermain. Ternyata beneran dong. Tapi seperti yang aku bilang, kalau sudah ditetapkan Handanovic yang main, ya sudah, kita hanya bisa mendukung. Dan beneran dong, menit kedua, detik keberapa gitu, hampir menit ketiga, beneran dong kebobolan. Tapi menurutku itu juga bukan kesalahan Handanovic sih. Jadi tenang. Dan ada bagusnya juga, kita kebobolan di menit awal, sangat awal. Jadi kita langsung kayak ditampar, plak, bangun, wah, dan bener dong Inter bangun habis itu. Cuma babak kedua tidur lagi. Aduh, aku bingung ini mulai dari mana. Sebentar, sebelum bahas pertandingan, kita bahas komentar pemain dulu ya. Dari Alessandro Bastoni, dia bilang gini. Nih, aku ambil dari Sempre Inter nih. Kami menunjukkan sekali lagi bahwa kami tahu bagaimana bereaksi terhadap sebuah kesulitan. Ya iyalah, menit ketiga sudah bengong nonton. Aduh, Pak, gimana ini. Tapi ya disyukuri saja. Ini aku bener-bener campur aduk. Aku ndak sempat nyiapin kayak kerangka video mau ngomongnya, harus kan runut dari ini. Sekarang aku bener-bener kalut. Tapi kalau dalam arti positif, karena kalutnya happy. Tadi aja aku sampai sudah 3 giniin video short kan di WA grup. Wah, ada video baru, ada tak upload, ada video lagi, ada tak upload. Aduh, kemudian Hakan bilang gini, tidak bisa menjelaskan cinta yang aku dapatkan dari fans ini. Ini tolong dimaklumi ya, kalau ada fans Milan yang nonton. Hakan ini dia hanya menjelaskan bahwa dia merasa sangat dicintai, sampai aku nggak bisa membicarakan dengan kata-kata. Ini dia nggak ada bermaksud nyindir fans Milan. Dia nggak ada bilang bahwa dulu dia di Milan itu tidak dicintai. Enggak, dia hanya bilang bahwa saat ini dia sangat dicintai dan dia sangat bahagia dengan itu, sampai tidak bisa berkata-kata, hanya harus dirasakan. Karena kadang-kadang kan Milan ini agak-agak sensi. Dulu gara-gara Hakan bilang, wah mudah bermain dengan rekan-rekan yang hebat, yang skillnya bagus, dikira lagi nyenggol mereka kan. Nah sekarang bilang tidak bisa menjelaskan cinta yang aku dapat dari fansnya. Dibilang wah dulu nggak dicintai, nggak ada. Tenang, Hakan nggak ada ngomong gitu. Dia hanya mengungkapkan bahwa dia bahagia. Jadi sudahlah, tutup buku soal Milan dan Hakan itu. Kalian udah mantanan kan. Sebenarnya Milan juga harusnya senang seperti yang terjadi kan. Bayangkan Hakan 4 musim di Milan tuh 0 trofinya. Milan 0, dia 0. Begitu pisah, Milan langsung dapat Scudetto. Hakan langsung dapat double trofi. Sekarang dapat lagi sudah 2 trofi. Jadi belum 2 musim full berakhir, Hakan sudah dapat 4 trofi. Ya Milan sudah dapat 1 kan. Piala Scudetto kan katanya jauh lebih bergengsi daripada Piala Ciki. Jadi ya please ya, sudah jangan lagi marahan sama Hakan, oke?
Ingat, ini cuma dia ngomongin fans Inter ini cintanya itu sangat meledak-ledak, nggak ada nyenggol, nggak ada nyindir, oke? Kemudian Di Marco lagi, wah Di Marco tidak mudah untuk mengulangi sebuah kemenangan, tapi kita melakukannya. Weh, semua lagi happy banget. Di Marco kemarin sebenarnya nggak bagus-bagus amat, tapi ya jelas jauh dari kata jelek-jelek amat. Kita bahas pertandingan aja langsung ya, karena gila. Ini masih euforia, masih manik banget ini, manik banget. Yang pertama dari Handanovic, di sini dikasih nilai 5. Aku nggak setuju banget, tapi aku bacakan dulu. Ini dikasih 5/10. Jadi rating pertama adalah untuk penampilan dia yang jelek, sedangkan yang kedua yang 10 itu adalah untuk servisnya yang lama terhadap klub. Terima kasih dan all the best. Aku nggak setuju banget. Aku sempat tunjukkan kemarin, Handanovic adalah salah satu pemain terbaik Inter. Kalau di SofaScore dia dikasih nilai 7,8 karena dia melakukan 5 penyelamatan. Ini bahkan kelima-limanya ini adalah penyelamatan dari tembakan yang dari dalam kotak penalti. Seperti yang kawan-kawan tahu, tembakan yang berasal dari dalam kotak penalti itu lebih susah karena lebih dekat, dan Handanovic bisa menyelamatkan itu. Terus terang saja menurutku kemarin itu salah satu penampilan terbaik Handanovic ya. Kalau dilihat, wah tapi kan kebobolan. Gol pertama itu menurutku bukan murni kesalahan Handanovic. Itu lebih karena Bastoni dan Acerbi itu salah apa ya. Menurutku lebih ke Bastoni sih. Karena Cabral itu kan sebenarnya sudah dimarking oleh Acerbi. Tapi entah kenapa Bastoni ngerasa, waduh kayaknya nggak cukup nih Acerbi nge-marking Cabral. Dia ikut marking, sementara di belakangnya Nico Gonzalez sama sekali tidak terkawal. Sedangkan Di Marco ketinggalan di depan. Harusnya dia sprint ke bawah, dia nggak sprint, cuma jogging-jogging ya. Ketularan si Rogo Limo, mau gimana lagi. Jadi ya gol pertama itu menurutku sedikit sekali kesalahan Handanovic. Kita bisa apa ya, berdebat mungkin, wah kalau itu Onana yang jadi kiper pasti didapetin. Ya bisa saja, mungkin saja, tapi satu yang pasti dia melakukan 5 penyelamatan, dan dari 5 penyelamatan ini kalau aku tidak salah hitung ada 2 penyelamatan yang sangat luar biasa. Penyelamatan yang sulit itu menurutku untuk Handanovic. Kemudian yang kedua Darmian, dependable seperti biasa, standar. Ya menurutku kemarin Darmian kalau dibilang istimewa sih enggak ya, tapi ini benar-benar jauh dari kata jelek. Maksudku adalah hampir nggak pernah dia bisa dilewati pemain dalam one on one ya, tapi ketika permainan yang organisasional dia beberapa kali sempat dikelabui ketika dia baru maju marking, bolanya sudah dioper. Tapi menurutku ini sudah sangat maksimal. Kita nggak bisa menuntut lebih lagi dari seorang Darmian. Ingat, Darmian tuh selalu bermain. Baru 3 hari yang lalu juga kan. Tempo hari Darmian nggak main ya? Iya, sorry Darmian nggak main waktu lawan Napoli. Kemudian Acerbi sama standar 6 dikasih nilai. Bastoni 6. Justru menurutku di antara 3 back ini Bastoni yang paling jelek. Tapi jelek dalam artian nggak sebagus biasanya ya. Apalagi kemudian dia kena kartu kuning dan langsung diganti sama enggak sih langsung diganti ya, pas menit keberapa itu baru diganti. Karena ya sekarang aku setuju dengan tingkahnya Inzaghi, kalau ada yang kena kartu kuning langsung diganti. Karena 2 kali ada pemain kena kartu kuning nggak diganti dan kena kartu merah. Skriniar, ngomong-ngomong aku ingatkan lagi, Skriniar itu kartu merah pertama dia saat berseragam Inter. Bayangkan, itu yang di paruh pertama. Kemudian yang baru kemarin ini si Rogo Limon das bedah gitu. Jadi ya menurutku bagus lah Bastoni diganti. Kemudian Dumfries 6,5. Menurutku ya, mungkin ini banyak yang nggak setuju, tapi menurutku kemarin Dumfries tampil lebih baik dibandingkan dibandingkan Di Marco. Terutama di fase bertahan, Dumfries luar biasa. Benar-benar luar biasa. Ada crossingnya yang sangat bagus juga, jadi dia di menyerang juga oke. Terus staminanya juga kayak nggak habis-habis, gila. Di Marco itu menit 57-58 itu udah tenggelam, udah nggak ada. Memang ini kelemahan Di Marco. Udah kayak nggak main dia, sedangkan lari turun, lari naik, lari turun, wah terus gila luar biasa Dumfries.
Kemudian Barella, Brozovic, Hakan. Aku nggak ngerti kenapa di sini justru Hakan dikasih paling gede nilainya. Barella 6,5, Brozovic 6,5, Hakan 7. Kayaknya di antara ketiga ini justru Hakan yang paling agak enduk. Makanya dia diganti kan. Enduk itu kayak tidak segarang biasanya gitu. Kalau kita lihat di di SofaScore, Calhanoglu itu dapat nilai 7,3, Brozovic 7,5, Barella yang paling kecil. Menurutku aku nggak ngerti kenapa Barella paling kecil. Dia itu benar-benar pengangkut air, benar-benar hampir selalu dia mengawali serangan balik yang cepat, kemudian merusak alur serangan lawan, apalagi 1 assist. Nah, di sini aja ini komentarnya terlihat seperti kurang nyaman sepanjang pertandingan, seperti rekan-rekannya yang lain. Tapi ketika dia berada di low level, maksudnya ketika dia bermain jelek pun itu sangat bagus. Ngerti nggak? Jadi kemarin itu memang bukan penampilan terbaik Barella, tapi ketika dia main jelek pun itu masih standarnya tinggi banget gitu. Aku setuju banget. Cuma nilainya aja yang aku nggak setuju. Kalau Hakan di sini sangat lengkap, benar-benar gelandang yang komplit. Dalam 2 tahun ini dia menjelma menjadi gelandang yang sangat komplit. Hampir tidak melakukan kesalahan secara defensif, aku setuju. Dalam fase bertahan, aku nggak ingat ada kesalahan sama sekali dari Hakan. Cuma ketika menyerang tidak segarang biasanya, tidak sempat melakukan tembakan jarak jauh juga, tidak ada assist, nggak ada umpan kunci juga kayaknya. Tapi ya aku setuju ketiganya ini main bagus, terutama Brozovic. Di awal-awal Brozovic agak kayak keteteran, tapi semakin mulai menit ke-20 ke atas tuh semakin Brozovic mulai menguasai tempo permainan. Kan ini benar-benar khas Brozovic, apalagi assist dia ke Lautaro itu luar biasa sih menurutku. Benar-benar itu istilahnya weighted pass. Jadi umpan yang kayak keras tapi begitu nyentuh tanah langsung melambat bolanya. Luar biasa. Dan kemudian ini Di Marco malah dikasih nilai 5,5. Aku bilang memang Di Marco bukan penampilan terbaiknya, tapi nggak 5,5 juga kali. Kayaknya 6 dapet deh. Kemudian siapa ya? Lautaro Martinez man of the match. Tidak ada debat lagi. No debat guys, please no debat. Jelas 2 gol itu jadi penentu kemenangan, dan kontribusi dia bukan cuma gol itu saja. Kita lihat gimana ketika dia sudah diganti itu langsung gitu di ini kan, di kursinya dia kan. Ini memang terlihat work rate seorang Lautaro itu beda banget dengan kemarin dimasukkan 2 pemain paling malas yang aku pernah lihat dalam dunia sepak bola, Gagliardini sama Korea. Itu samaan 2 masukin Lord. Aku sudah semoga tidak terjadi yang aneh-aneh. Kemudian Zeko 5 dapat nilai. Zeko kemarin memang bukan harinya. Dikasih umpan bagus sekali sama si Lautaro, itu harusnya sudah tinggal jempol aja, gantung dikit kayak atau tembak ke pojok kayak atau gimana gitu. Tahu-tahu ke atas, Pak. Dan dia itu kemarin sempat ada bersih tegang dengan Inzaghi. Ketika dia diganti dia marah-marah, nendang botol, dan itu dilihat sama Inzaghi. Langsung dikasih ini juga, dikasih omongan juga sama Inzaghi. Tapi kayaknya sih nggak berbuntut panjang. Ya seperti yang aku bilang, kalau pemain itu kalau dia ngerasa dirinya lagi main jelek itu baru dia marah-marah. Sama kayak Barella kemarin berapa kali itu ada yang salah umpan, Hakan salah umpan, kemudian siapa lagi, Dumfries salah umpan. Nggak ada marah dia, karena dia ngerasa dirinya main bagus. Stefan de Vrij menurutku bagus. Bahkan mungkin seimbang dengan penampilan Acerbi kemarin ya. Kalau dibandingkan dengan Bastoni, menurutku bagusan de Vrij kemarin. Tadi pagi. Gagliardini nggak usah dinilai. Korea nggak usah dinilai. Aku nggak mau merusak konten ini yang tone-nya itu ceria dengan marah-marah, nggak jelas gitu. Oke, itu manajer Simone Inzaghi dikasih nilai 6,5. Sangat terlihat marah sepanjang pertandingan terhadap pemainnya, dan menunjukkannya dengan mengganti Zeko. Zeko memang kemarin salah satu pemain yang paling jelek penampilannya. Aku sempat bilang dan aku akan ulangi lagi, kemarin itu menurutku bukan Inzaghi yang strateginya bagus banget sehingga bisa menang.
Tapi ini lebih karena memang secara individu kemampuan pemain-pemain Inter itu ada di atas Fiorentina. Kalau kawan-kawan lihat di sini, kita itu benar-benar bombardir di babak kedua. Ini kalau kita lihat babak kedua saja, possession 61% mereka punya, kemudian total shot ada 13, Pak. 13 itu satu babak aja loh, di babak kedua aja 13. 5 yang on target, ada satu yang di halo siapa itu aku lupa. Itu benar-benar tembakan Inter itu cuma 5, satu yang on target. Ini yang aku bilang kemarin itu lebih ke kualitas individu, terutama Lautaro ya. 2 peluang pertama dia dua-duanya dieksekusi dengan baik, dua-duanya gol. Ini luar biasa. Lautaro itu biasanya satu lusin perlu dia nembak baru bisa satu gol. Ini dua peluang langsung dua-duanya gol. Luar biasa Lautaro. Dan banyak sekali kayak 13 tembakan di babak kedua itu kan banyak tembakan yang sebenarnya kalau itu lebih klinis, dalam artian dalam bahasa yang lebih sederhana, kalau strikernya sekelas Haaland itu mungkin sudah gol karena ada 2 kali atau 3 kali tembakannya yang jauh banget dari gawang. Ini kan kualitas individu kan kalau gini, kalau sudah finishing karena sudah tinggal nembak aja kan. Jadi ya kemarin itu bukan kemarin tadi, harus diakui ada unsur keberuntungan juga, tapi ya disinilah kelihatan namanya tim besar, kualitas individu pemainnya itu ya otomatis lebih tinggi daripada tim rata-rata atau tim kebanyakan. Jadi ya di sini kita bangga bahwa walaupun kita krisis, walaupun Sang sudah sampai ngobrol sempak tapi belum laku-laku juga, tapi tetap kita punya pemain yang kualitasnya di atas rata-rata. Gitu, bro. Dan harus diakui lebih susah lawan Fiorentina dibandingkan lawan Juventus. Serius. Lawan Juventus itu kita unggul 1-0, dia malah milih bertahan. Sedangkan Fiorentina gila gempurannya. Untungnya gempurannya tuh lebih bersifat sporadis ya. Kalau minjam istilahnya Koci, gerasa-gerusu gitu. Itu untungnya, tapi dari segi spirit, dari segi mental luar biasa. Aku 2 jempol acungi untuk ke anak-anak Fiorentina. Kalau ada pendukung Fiorentina di sini luar biasa. Wih, luar biasa. Kita menurutku walaupun aku sempat bilang bahwa Inter tampil ke final itu melewati hadangan yang lebih sulit daripada Fiorentina, tapi melihat penampilan Fiorentina tadi pagi itu mereka benar-benar layak berada di final dan bertanding melawan Inter Milan. Top. Oke guys, itu dulu. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang nyawer, buat kawan-kawan yang nyawer dan kawan-kawan yang jadi member. Ada kejutan yang menanti, tapi tunggu dulu ya. Oke. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.